小雨，比一流鸿蒙灵宝更珍贵。你想动手，父亲亲口承诺，争夺那个人就是。他到底给你什么？ Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Sebelumnya, lagi-lagi mohon maaf untuk keterlambatan dari Stellar Transformation. Dan kabar baiknya, entah ini kabar baik atau kabar buruk untuk kalian, dikarenakan untuk Stellar Transformation, semua episodenya akanlah ditayangkan untuk esok hari, yaitu hari Selasa. Jadi ya, kalian bisa menonton total 5 episode. Tetapi untuk malam ini, hanya ada 1 episode saja. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah kemenangan untuklah ujian ketiga, Qin Yu dipertanyakan oleh Paman Lan, mengapa dia terlihat begitu sangatlah murung. Lantas ya, Qin Yu memberitahunya kalau Josian yang telah mengetahui kalau dirinya mempunyai roh primordial kelas 1, tetapi sama sekali tidaklah menampakkan rasa kekecewaan. Jadi ya, dia curiga kalau Josian memiliki rencana yang lebih besar. Lantas, Paman Lan berpikir, harta yang lebih hebat daripada roh primordial kelas 1, satu-satunya adalah harta karun surgawi. Tetapi, itu juga masih kalah tingkatan dengan roh primordial kelas 1. Namun ya, tetap saja Qin Yu menjadi begitu khawatir. Dia yakin masih ada harta yang jauh lebih hebat dari roh primordial kelas 1. Dan dia telah berjuang keras selama ini. Tetapi Paman Lan hanya meminta tidak perlu khawatir. Untuk kakaknya atau Kaisar Suci Utara pasti lebih tahu harta mana yang lebih bagus. Dan apabila harta karun milik dari Josian bisa memikat hatinya, pasti ada sesuatu di balik semua itu. Jadi ya, untuk Paman Lan, dia bertugas untuk menguji niat dari Kaisar Suci Utara, guys. Dan apabila situasinya semakinlah parah, atau lebih tepatnya, jika Qin Yu tidak bisa memenangkan kompetisi ini, ada 2 metode yang bisa dilakukan, yaitu pertama-tama, Lier dapatlah langsung mengatakan perasaan dia kepada Qin Yu yang sebenarnya kepada seluruh orang. Dan yang kedua, beritahu kepada semua orang kalau mereka berdua memiliki roh air mata kehidupan. Seharusnya kalian tahu ya, roh air mata kehidupan, jika mereka berdua berkultivasi bersama-sama, seseorang Raja Dewa kehidupan baru akanlah terlahir, guys. Lalu Paman Lan langsunglah mengunjungi kakaknya dengan mempertanyakan apakah dengan kemenangan dari Qin Yu menimbulkan sebuah ketegangan. Raut wajah dari sang kaisar telah membuktikan hadiah yang diberikan oleh Josian ternyata lebih hebat. Lantas, Jiang Li langsung mengutarakan dia berharap kepada ayahnya kalau dia dapatlah memilih Qin Yu. Dia juga memberitahu kalau Qin Yu adalah orang yang dia kenal di dalam dunia fana dan dia bisa memasuki alam ilahi dengan begitu cepat. Mendengar ini ya, sang kaisar sungguh begitu terkejut. Hanya membutuhkan 20.000 tahun, dia bisa untuklah mencapai alam ilahi. Padahal itu adalah hal yang mustahil. Gila, 20.000 tahun. Tetapi yang ternyata guys, sang kaisar masihlah berpihak kepada Josian. Karena bagaimanapun juga, Josian adalah bagian dari keluarga Zhou dan sepupunya. Tetapi, Jiang Li tetaplah menekankan kalau dia tidak akanlah menikahi siapapun selain Qin Yu. Alhasil, situasi dalam ruangan menjadi begitu tegang. Paman Lan membela Qin Yu dan Jiang Li, meminta kepada kakaknya, bukankah untuk masalah pernikahan, biarkanlah dia yang memilih. Dan Paman Lan memberitahu lagi kalau Qin Yu memiliki roh air mata kehidupan. Begitu juga dengan Jiang Li. Mereka semua yang ikut serta dalam kompetisi jodoh pasti ada maksud tertentu. Salah satunya roh air mata kehidupan. Begitu juga dengan Josian, sudah pasti dia inginlah menjadi Raja Dewa. Tetapi berbeda dengan Qin Yu, dia telah memiliki roh air mata kehidupan dan dia datang ke sini atau mengikuti ujian untuklah melindungi Lier. Dan jika mereka berdua berkultivasi bersama-sama, pasti akanlah melahirkan Raja Dewa yang baru. Gara-gara semua ini, sang kaisar sungguh begitu pusing.
dan meminta kepada mereka berdua, berikanlah dia waktu sedikit berpikir, dan mereka pun pergi dari sana. 遗留鸿蒙灵宝确实珍贵。 Alhasil ya, dia akanlah mempertimbangkan hadiah yang diberikan oleh Zhou Xian, yang dimana hadiah dari Zhou Xian bisa membuat dirinya menjadi seorang celestial, dan kota kekaisaran salju akanlah mendapati perlindungan abadi. Dan sang ratu ya, pura-pura tidaklah tahu menau dengan semua ini. Tidak lama dari itu, Zhou Hou datang untuklah menemuinya. Kebetulan ya, dia juga inginlah berbicara tentang semua ini. Sehingga mereka berdua berbincang satu sama lain. Dirinya mempertanyakan, untuk hadiah yang diberikan olehnya ini pasti ada maksud yang lain. Lantas Zhou Hou menjawab, sepenuhnya ini bergantung kepada pemikiran kepada Kaisar Jiang Fan. Dan jika dia benar-benar inginlah menjadi seorang celestial, maka terimalah hadiah ini. Karena kebetulan untuk ayahnya akanlah turun tangan dalam gunung surgawi. Maka bisa dikatakan ya, ini adalah kesempatan dia untuk menjadi seorang celestial. Hal ini membuat Jiang Fan sungguh begitu tertarik. 由你自行决定。轮到我父亲雷伐天尊，真的可以出手吗？ Dirinya yang telah menjadi Kaisar Suci Utara selama 1,2 miliar triliun tahun mengaku dia sudah begitu bosan dan terjebak selamanya di singgasana seperti ini. Hanya menjadi seorang celestial, dia bisa menggapai hal yang lebih jauh. Jadi pada intinya ya, Jiang Fan masihlah tergila-gila dengan kultivasi. Dan juga alasannya demi melindungi keluarganya guys. Namun dia kembali bertanya, padahal ini adalah kesempatan yang begitu langka. Mengapa dia sama sekali tidak menggunakan untuk dirinya sendiri? 用来成全我儿的一片痴心。 Zhou Hou hanya menjawab, untuk keluarga Zhou bertugas tentang masalah di duniawi. Dengan menjadi celestial, baginya itu terlalu berlebihan. Baginya, dengan status seperti ini sudah sangatlah begitu cukup. 用来成全我儿的一片痴心。 Sesingkatnya, penentuan siapa yang akanlah menang atau yang menjadi menantu darinya. Dan dia pun memberitahu kepada seluruh para peserta yang menang dalam kompetisi ini adalah Zhou Xian. Lantas ya, untuk Jin Yu, dia sudah tahu ini akanlah terjadi. Ditambah, Jiang Li langsunglah dibungkam oleh ayahnya. Dan Jin Yu pun langsung tertawa terbahak-bahak kalau kompetisi ini hanyalah sebuah settingan untuklah mereka mendapati hadiah. Pernyataannya membuat Jiang Fan sungguhlah tidak terima. Padahal kompetisi ini murni untuklah mencarikan jodoh bagi anaknya. Dan Jin Yu membalas, semua itu adalah omong kosong. Padahal untuk di ujian kedua, dia mempunyai 2 hadiah yang lebih bagus daripada Zhou Xian. Tetapi Zhou Xian malah dimenangkan dalam tahap tersebut. Dan yang ketiga adalah roh primordial kelas 1. Tidak ada lagi harta karun surgawi yang jauh lebih hebat daripadanya. Dan Jin Yu mempertanyakan harta apa yang diberikan oleh Zhou Xian kepadanya sampai dirinya benar-benar berpihak. Lalu Zhou Hou langsunglah mengambil alih panggung dengan mengatakan hadiah yang diberikan oleh Zhou Xian dan bisa memilihnya dia sebagai pemenang sudah pasti memenuhi syarat dari Jiang Fan. Dan dia juga meminta kepada Zhou Xian untuk janganlah menyerang. Takutnya ya dia malah menambah masalah lagi guys. Sedangkan untuk Jin Yu, dia tetaplah tidak terima dan mengeluarkan aura spiritualnya. 什么东西这么见不得光？ 林云，这里轮不到你嚣张。 Dan Jin Yu menekankan kepada Zhou Hou kalau dia sedanglah berbicara dengan Kaisar Suci Utara, bukanlah dengan dirinya. Dia tidak memiliki urusan dengan semua ini. Wah, gila. Hal ini ya membuat beberapa Raja Dewa atau Sang Kaisar menjadi begitu sangatlah penasaran hadiah apa yang diberikan oleh Zhou Xian. Sehingga satu persatu para kaisar mempertanyakan hadiah apa yang telah dia dapatkan. Tetapi ya, Zhou Hou langsung mengambil alih panggung lagi dengan memberitahu kepada mereka siapapun yang melindungi Jin Yu, maka sama saja menentang kota hukuman. Yang dimana ya, hukuman ini berlaku kepada seluruh para Raja Dewa guys. Alhasil, beberapa kaisar berpihak kepada Zhou Hou. 秦羽不配做玉儿的友人。 Sedangkan untuk Paman Lan, dia hanya bisa geleng-geleng kepala. Ternyata 8 keluarga masih bisa untuklah bergabung menjadi satu.
Hal ini mengingatkan dia tentang masa lalunya bersama kekasihnya yaitu Ame, yang dimana ya Ame ini telah berada di tingkatan Kaisar Suci, tetapi dirinya mendapati serangan dari berbagai pihak dan menyerangnya sama-sama seperti yang menyerang Jin Yu. Maka dari itulah membuat Paman Lan langsung teringat dengan masa lalunya. Dirinya terus berjuang untuklah melindungi Ame, tetapi tetaplah tidak mungkin bisa karena dia haruslah menghadapi 3 Raja Dewa. Ditambah untuk Jiang Fan atau kakaknya juga menghentikan tindakannya. Meskipun Ame mendapati bala bantuan dari kakak besarnya, tetapi tetap saja dia haruslah meninggal dunia karena dirinya haruslah menghadapi 8 Kaisar Suci secara langsung. Bayangkan, hanya seorang wanita yang baru saja berada di tingkatan kaisar, tetapi haruslah dikeroyok oleh 8 Kaisar Suci. Alasan 8 Kaisar Suci ini menyerang dirinya karena ya kemampuan dari Ame sebagai Raja Dewa Kehidupan ini bisalah melebihi mereka semua. Dan inilah yang membuat mereka cemburu jika dibiarkan begitu saja kekuatannya akanlah menandingi mereka semua. Jadi satu-satunya cara agarlah mereka tidak terlampaui, maka harus menghabisi nyawa dari Ame. Dan 8 Kaisar Suci langsunglah menggabungkan kekuatan menjadi satu, serta membentuk sebuah formasi agarlah Raja Dewa Kehidupan ini sama sekali tidak bisa bergerak. Sehingga serangan yang telah disatukan membentuk pedang yang begitu besar. Sedangkan untuk Jiang Lan yang mencoba untuklah melepaskan dirinya, tetap tidaklah bisa untuk menghadapi kakaknya, karena ya jauh lebih kuat. Alhasil, dia hanya bisa menyaksikan kematian dari Ame yang tertusuk dengan pedang yang begitu besar. Dan dari sinilah awal bermulanya raw air mata kehidupan dari Ame atau si Raja Dewa Kehidupan, guys. Kembali ke masa sekarang, Jiang Lan mencoba untuklah menentang kakaknya. Di masa lalu, mereka semua benar-benar begitu egois. Dia telah menghabisi Raja Dewa Kehidupan hanya agar tidak terlampaui saja. Dan sekarang kondisinya sama. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun untuklah menyakiti Jin Yu lagi. Tetapi kita haruslah bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu esok hari ya guys. Yang berarti untuk episode berikutnya pasti akan lebih menegangkan guys. Kita sudah melihat masa lalu dari Paman Lan serta juga Jin Yu yang telah dicurangi. Apa yang akan terjadi untuklah episode berikutnya, kita akanlah lihat. Kalau begitu, Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. Cobi continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 到底给你什么？